Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun Fan Molly sangat kuat, cadangan energi dan kekuatannya tidak proporsional, dan dari segi karakter, dia mudah tersinggung seperti api, atau dia tidak akan menyerang Yun Che selama turnamen peringkat karena Fan Juebi terluka parah. Ejekan dalam kata-kata Yun Che membuatnya sangat marah. Belati kecil, kematianmu sudah dekat namun kamu masih enggan memohon ampun. Pelarianmu dari bencana 16 bulan yang lalu benar-benar merupakan anugerah luar biasa yang diberikan surga kepadaku. Hari ini, aku jamin kematian yang sangat menyiksa dan menyakitkan yang akan membuat mayatmu hancur berkeping-keping. Hanya dengan kemampuanmu, Yun Che mencibir. Di turnamen pemeringkatan, sama seperti aku telah mengalahkan Fan Juebi sampah dari klan surga pembakaran, kau menyerangku dengan keji di bawah pengawasan penonton. Dari balik bayang-bayang, kau melancarkan serangan diam-diam, serang ketika tidak ada yang siap. Siapakah Anda tetua agung dari klan surga terbakar? Omong kosong, anjing gila yang menggigit tanpa mempedulikan kehormatan atau harga diri. Anjing gila sepertimu yang baunya tak tertahankan, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Sebagai tetua agung dari klan surga terbakar yang terkenal, Fan Molly biasanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendengar satu pun kalimat yang tidak sopan terhadap dirinya, jadi mustahil baginya untuk mendengar kata-kata beracun seperti itu. Seketika, seluruh rambutnya terangkat. Marah, percikan api berderak, dan tangannya gemetar tak terkendali dalam kemarahannya yang ekstrim. Dasar belatung kecil, aku akan bunuh hidupmu dulu, lalu aku akan mencabik-cabik mulutmu. Fan Molly meledak, dan aura menakutkan sepertinya meledak seperti bom dari dalam dirinya. Api ungu tua berbentuk naga muncul dari tubuhnya, dan melonjak di sekelilingnya. Setelah itu, api berbentuk naga melingkari lengannya, langsung menuju Yun Che. Fan Molly telah menyerang dengan sangat marah, jadi bisa dikatakan bahwa serangan ini benar-benar tanpa keberatan. Dimanapun tubuhnya berada, retakan besar akan muncul di tanah di bawah kakinya, membentuk celah dalam yang dengan cepat bertambah panjang. Fan Duanchang dan Fan Moyu, yang berada di kedua sisinya, langsung terlempar ke belakang karena kemarahan yang gila ini. Juga telah terlatih dalam seni surga pembakaran dan akrab dengan kekuatan Fan Molly, mau tak mau mereka takut akan nyawa mereka. Jelas sekali, Fan Molly sangat marah. Di bawah kata-kata menghina dan cemoohan Yun Che, semua pemikiran rasionalnya terlempar ke angin. Mereka langsung mundur, tidak ingin terluka secara tidak sengaja oleh serangan Fan Molly dalam kemarahannya. Adapun bergerak maju untuk membantu, itu bahkan lebih merupakan lelucon. Gelombang besar melonjak dan dedaunan serta pepohonan kering di bagian depan, samping, dan bahkan belakang Yun Che, mulai terbakar dengan liar, namun dia tetap tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia tertawa dengan gagah, hahaha, anjing gila sepertimu berani mengaku sebagai penatua. Anjing gila Fan Molly, makanlah pedang kakek Yunmu. Aura ledakannya tidak membuat lawannya takut, namun malah membuatnya mendapat omelan yang lebih kejam. Setiap sel di Fan Molly akan meledak, dan setiap pori-porinya bergetar karena marah, dasar anjing kampung. Aku tidak pantas disebut manusia jika aku tidak memisahkanmu menjadi jutaan keping. Naga api di lengan Fan Molly semakin kesal. Mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan memusatkannya pada lengannya, dia bersumpah untuk melancarkan serangan yang pasti akan membuat Yun Che menjadi titik terbaik. Namun Yun Che sepertinya tidak punya niat untuk melarikan diri atau menghindar. Dia mengangkat pedangnya yang berat dan menyerbu ke arahnya dengan raungan yang keras. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan yang akan dia hadapi, itu adalah puncak kekuatan yang disebabkan oleh kemarahan ekstrim dari lawan yang sangat kuat yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Tepat ketika keduanya hendak bertabrakan,
pedang berat di tangan Yun Ce tiba-tiba menghilang dan energi pertahanannya meledak dalam sekejap. Menyegel awan mengunci matahari, getaran melewati udara, dan daratan menangis terseduh-seduh. Lidah api ungu yang panjangnya mencapai 300 meter melonjak, mewarnai seluruh langit menjadi ungu. Area di sekitar mereka dalam radius 300 meter langsung dilalap lautan api ungu. Api berbentuk naga satu demi satu menerobos kekacauan. Tumbuhan, pepohonan, dan bahkan bebatuan, semua ini terbakar, dan di dalam api, sesosok tubuh melesat ke kejauhan seperti bintang jatuh, menghilang seketika dari pandangan Fan Molly. Sebuah suara penuh kebencian dan niat membunuh datang dengan arogan dari jauh. Fan Molly, kamu anjing tua. Suatu hari nanti, aku akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan dengan tanganku sendiri. Setelah Fan Molly mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, tubuhnya, untuk waktu yang singkat, mengalami defisit. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa apa yang dia pukul bukanlah tubuh Yun Ce, tapi pelindung yang sangat tangguh. Penghalang pelindung itu mungkin telah dihancurkan olehnya, tapi penghalang itu telah menahan setidaknya 90% kekuatannya, dan dia tidak mampu memberikan kerusakan besar pada Yun Ce. Dan suara Yun Ce, dari jauh, masih penuh dengan kekuatan, sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda lemah atau terluka parah. Sesaat kemudian, dia mengerti. Yun Ce sengaja menghasutnya untuk marah, dan kemudian dia meminjam kekuatan serangan penuhnya di bawah kemarahan yang sangat besar untuk melarikan diri. Seluruh keberadaan Fan Molly menjadi seperti bubuk mesiu yang terletak tidak jauh dari lokasi ledakan, semua darah di tubuhnya akan meledak, dia benar-benar tertipu lagi. Seperti anjing bodoh, dia dipimpin oleh ekornya. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan seperti anjing gila, dia bergegas menuju tempat Yun Ce melarikan diri, berteriak dengan suara keras yang memekakkan telinga, Yun Ce, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Fan Duancang kaget beberapa saat. Dia sangat akrab dengan cara Yun Ce melarikan diri. Karena 3 hari yang lalu, itu adalah metode yang sama persis yang digunakan Yun Ce untuk melewati lapisan penghalang yang tak terhitung jumlahnya yang memisahkannya dari Fan Juecheng. Dia telah meminjam kekuatan serangan penuh Fan Moran untuk langsung menyerang tepat di depan Fan Juecheng. Namun, untuk mencapai langkah ini, jelas tidak sesederhana itu. Kemampuan Yun Ce untuk bertahan dengan kuat melalui serangan Fan Moran dan keluar tanpa cedera sudah cukup untuk mengejutkannya. Tapi dia tidak berani percaya bahwa Yun Ce benar-benar mampu bertahan dari serangan penuh Fan Molly itu dan masih tetap bertahan, keluar tanpa cedera berat. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan serangan itu dan melarikan diri. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari seseorang yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam. Bagaimana bisa semudah itu meminjam kekuatan seperti itu? Bahkan jika lawannya adalah seorang praktisi yang sangat kuat yang setara dengan setengah langkah kaisar mendalam realem, menerima serangan ini secara langsung pasti akan menyebabkan dia terluka parah. Jika itu adalah jenis skill pelindung yang mendalam, maka betapa hebatnya skill pelindung yang mendalam, menjadi kuat hingga tingkat yang tidak terpikirkan. Ayo kita kejar, cepat. Fan Duancang dan Fan Moyu mengikuti Fan Molly dengan cepat saat mereka menuju ke depan. Meskipun siling Cloud Locking Sun telah sepenuhnya menolak 90% kekuatan Fan Molly, 10% sisanya membuat Yun Ce sangat tidak nyaman. Yun Ce mencengkeram dadanya, dan setelah terbang jauh, dorongan tubuhnya akhirnya lenyap. Setelah dia turun, dia memperhatikan medannya dengan baik, dan sekali lagi, dia memanfaatkan Frozen Cloud Wall. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan pegangan mendalam terbang keluar, menuju ke arah lembah di arah barat laut, sementara dia bergegas ke arah timur laut menuju hutan hitam sambil berada di bawah perlindungan dan naungan tembok awan beku. Ini sebenarnya adalah pengulangan dari skill yang juga digunakan terakhir kali. Tapi pegangan mendalam itu keberadaannya terlalu mistis,
bahkan orang seperti Fan Molly pun tidak bisa memahaminya sama sekali. Di lokasi yang dipilih secara khusus oleh Yun Che, semua medan terlindung dari pandangan, jadi bahkan berada di udara tidak akan membantu dalam mengejar seseorang. Mereka hanya bisa mengandalkan mengunci aura orang itu. Namun, Fan Molly yang mengamuk tidak diragukan lagi langsung mengejar ke arah barat laut, bergegas menuju lembah, sampai aura Yun Che, yang telah dia kunci tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Langkah kaki Fan Molly terhenti, Fan Mo Chang dan Fan Mo Yu juga mengejar dengan cepat. Mereka mengamati sekelilingnya, dan mengerutkan alis mereka, aura anak itu benar-benar menghilang, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa melarikan diri. Mata Fan Molly mengamati sekeliling dengan rasa dingin yang mematikan saat api di lengannya menyala, auranya tiba-tiba menghilang di sini. Jadi dia pasti menggunakan suatu metode untuk menyembunyikan aura dan identitasnya, dia seharusnya berada di dekatnya, dia tidak akan bisa, untuk melarikan diri. Saat berbicara, lengan kanan Fan Molly terangkat dengan keras. Seekor naga api menabrak gunung di sebelah kanan dengan keras, meratakan sebagian besar dinding gunung menjadi tanah datar. Jangan kira aku tidak akan bisa menemukanmu hanya karena kamu bersembunyi. Bahkan jika aku harus membakar setiap inci tanah, aku akan tetap meninggalkan mayatmu tanpa kuburan. Dalam lolongannya yang marah, semburan api ungu jatuh dari langit, meledakkan gunung demi gunung, dan lubang besar juga digali ke dalam tanah. Tak lama kemudian, ngarai yang dulunya sunyi dan kering yang tidak ada binatang buas yang mau tinggal di dalamnya dipenuhi dengan kehancuran total dan lautan api yang besar mulai menyebar dengan cepat. Tepat ketika ngarai kering mengalami bencana yang tiada akhir, Yun Che sudah berjalan ke kedalaman hutan hitam. Setelah memastikan tidak ada orang yang mengikuti di belakangnya, dia menghela nafas, terjatuh ke semak-semak sambil memegangi dadanya. Pakaian di tubuh Yun Che sudah compang-camping dan tidak bisa dikenali lagi, dadanya dipenuhi daging dan darah, namun itu hanya luka dangkal, dan tidak menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Setelah menarik napas beberapa kali, Yun Che duduk perlahan. Menempatkan lengan kirinya di siku kanannya, dia mendorong dengan kuat, dan dengan CRACK, lengannya yang terkilir didorong kembali ke posisi semula. Dia bergeser dan membiarkan separuh tubuhnya bersandar pada pohon besar. Menutup matanya, dia dengan cepat mengaktifkan jalan agung Sang Buddha. Dengan kesesatan dari pegangan mendalam, dan aura berlumpur di hutan hitam, serta tumbuhnya pepohonan aneh secara berlebihan, sangat mudah untuk tersesat di tempat ini. Sulit bagi praktisi dari klan surga terbakar untuk dapat menemukannya dalam waktu lama. Setelah istirahat selama 2 jam, tubuhnya sudah pulih sekitar 60 hingga 70%. Membuka matanya, dan memastikan kemana dia menuju, dia dengan hati-hati berjalan ke utara. Tidak diragukan lagi, kesesatan dari pegangan mendalam benar-benar sempurna, karena di antara para praktisi di Kekaisaran Angin Biru yang dia kenal, tidak ada yang mampu mengenali auranya dengan benar. Oleh karena itu, meskipun Fan Molly dan anak buahnya sangat yakin bahwa Yun Che telah melarikan diri ke arah barat laut, ketika ketujuh orang itu mencari, mereka hanya dapat mengetahui bahwa Yun Che berada di arah barat laut. Pada saat mereka akhirnya bergerak ke timur laut karena frustrasi dan kekalahan setelah tidak dapat menemukannya selama beberapa hari, Yun Che akan dengan hati-hati melewati wilayah binatang mendalam langit yang sangat berbahaya dan pergi ke jantung Wasteland of Death. Ini adalah sebidang tanah yang luas dan kosong. Beberapa bagiannya bergelombang, sementara bagian lainnya sehalus bilah pisau. Meski 2 tahun telah berlalu, jejak pertarungan sengit antara Chu Yue-chan dan naga banjir tahun itu masih ada. Pada saat yang sama, tidak ada tanda tambahan yang ditinggalkan oleh binatang buas yang dalam. Meskipun kedua naga banjir telah dihancurkan, kekuatan mereka yang tersisa dan aura naga yang samar-samar terlihat masih mengusir binatang buas dari tanah air kematian, dan tidak ada yang berani pergi di dekat.
Di tanah yang luas dan kosong, satu-satunya bukit yang belum hancur tampak semakin sepi dan menarik perhatian. Di bawah bukit ada pintu masuk gua yang gelap gulita. Saya akhirnya kembali ke sini. Yunce bergumam pelan. Setelah melihat sekeliling, dia segera bergegas menuju gua di bawah bukit itu. Melangkah ke dalam gua, cahaya dengan cepat diliputi oleh kegelapan. Segala sesuatu di sini sama seperti yang dia ingat. Apa yang paling berkesan tentang tempat ini adalah lokasi dia bersatu dengan Chu Yue-chan. Juga, karena persatuan mereka di sini, takdir mereka saling terkait, rangkaian takdir mereka tidak lagi dapat dipisahkan satu sama lain, dan ada juga kristal kehidupan yang tak terduga. Setelah merenung beberapa saat, Yunce menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dari benaknya dan mengangkat kepalanya. Primordial Azure Dragon, apakah kamu masih di sana? Dalam sepersekian detik setelah suara Yunce jatuh, gelombang besar dan tak terbatas turun, seolah kubah biru surga telah runtuh. Pada saat yang sama, sepasang mata biru-biru yang sedalam lembah mengintip terbuka di cakrawala gelap di atas. Manusia, kamu yang mewarisi garis keturunanku telah kembali, dan kali ini, hal itu terjadi lebih cepat dari yang aku duga. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Anda sudah berada pada tahap akhir dari alam mendalam bumi. Bagus sekali. Ini juga salah satu alasan mengapa Yunce harus melintasi Wasteland of Death dan kembali ke tempat ini sekali lagi. Dia berbicara dengan kepala menghadap ke atas. Saat aku pergi terakhir kali, kamu mengatakan bahwa jika aku bisa melangkah ke alam mendalam bumi dalam waktu 3 tahun, kamu akan memberiku sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga. Benar, tentu saja aku tidak akan lupa. Sebuah suara tua perlahan terdengar dari angkasa di atas. Pada dirimu, ada secercah harapanku. Aku, lebih dari siapapun, berharap kamu menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Di tingkat rendah ini, patut dipuji bahwa Anda dapat berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Tubuh dan jiwamu saat ini, sudah cukup untuk menampung sumsumku dan jiwa ketuhananku yang terakhir juga. Sekarang, saya akan memberikannya kepada Anda. Tolong tutup mata Anda, dan lepaskan semua pertahanan mental dan fisik Anda. Saat suara Primordial Azure Dragon jatuh, kristal seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya seperti bintang tiba-tiba muncul di atas Yunce. Kristal itu perlahan turun, dan melayang di depan dahi Yunce. Sumsum Dewa Naga, dapat membuat tulangmu seperti baja halus, dan sumsummu seperti benteng yang tak tertembus. Darah dan kekuatan yang hilang, akan dipulihkan tanpa henti dan tanpa henti dengan kecepatan yang lebih cepat. Jalan Agung Buddha memberi Anda kekuatan, konstitusi, dan kemampuan pemulihan fisik yang kuat, meskipun kemampuan pemulihan tubuh yang dapat diberikan oleh sumsum Dewa Naga jauh lebih rendah daripada Jalan Agung Sang Buddha, kemampuan pemulihan kekuatanmu akan jauh melampaui kemampuan makhluk biasa. Lawan yang kekuatannya setara denganmu, akan ditakdirkan untuk tidak menjadi tandinganmu. Jiwa Dewa Naga, akan memurnikan roh dan jiwamu, memberimu kekuatan mental yang kuat yang jauh melebihi manusia biasa. Jiwamu juga akan mendapatkan atribut Dewa Naga dari ini. Kristal yang seperti langit malam tiba-tiba terbuka di depan Yunce, dan gelombang aura energi yang kuat, halus dan luas menyebar keluar. Pada saat itu, Yunce tiba-tiba merasa seperti berada dalam bidang bintang yang tak terbatas. Sebuah bola siluet yang samar-samar terlihat melayang di depannya. Itulah tepatnya sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga dari Naga Azure Purba. Aura kekuatan yang memancar dari mereka terasa begitu dekat, seolah-olah mereka berada tepat dalam jangkauannya, namun juga terasa begitu jauh, seperti ada seluruh alam semesta di antara mereka. Itu adalah semacam perasaan halus yang belum pernah dirasakan Yunce sebelumnya. Pesawat yang memiliki kekuatan ini, adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dipahami oleh Yunce.
Gelombang kekuatan yang menahan sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga perlahan bergerak menuju Yunce. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu benar-benar membentuk lapisan demi lapisan riak. Aura yang dipancarkan secara alami saja sudah dapat memicu distorsi ruang, jadi kekuatan, kepadatan, dan tingkat kekuatan yang tersembunyi di dalamnya mustahil untuk dibayangkan. Aku ingin memberimu sumsum Dewa Naga terlebih dahulu, lalu memberimu jiwa Dewa Naga setelahnya, dan membantumu menyelesaikan fusi dengan mereka juga. Tapi melihatmu hari ini, aku berubah pikiran. Aku akan memberimu sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga pada saat yang sama, dan juga tidak akan membantumu menyelesaikan proses fusi. Semuanya akan menjadi milikmu sendiri. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menyelesaikan perpaduan sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga secara bersamaan dengan kekuatan dan kemauan Anda sendiri. Jika Anda benar-benar dapat melakukannya, manfaat yang akan Anda peroleh akan jauh melebihi jika Anda melakukannya dengan bantuan saya. Apalagi setelah kamu menaklukkan dan menyatu dengan jiwa Dewa Naga dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin kamu bisa membuka domain jiwa naga yang telah ditakuti oleh ras Dewa Naga kita kepada semua makhluk hidup di alam semesta. Di dalam suara yang seberat laut, energi yang awalnya tidak berwarna tiba-tiba memancarkan sinar berwarna biru. Bahkan sebelum Yunce bisa bereaksi, tiba-tiba itu sudah berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas menuju ruang di antara alis Yunce. Rasa sakit yang mirip seperti ditusuk oleh pisau menyerangnya dari tengah alisnya, dan seluruh warna biru mulai muncul, cahaya berwarna langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat besar hingga tak terlukiskan tersebar di dalam tubuh Yunce. Yunce merasa seolah-olah bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan langit tanpa batas. Pada saat berikutnya, jiwanya bergetar hebat, seolah-olah lautan dengan ombak bergelombang tiba-tiba membanjiri jiwanya sekaligus. Perasaan halus, berat, dan panas yang tak terlukiskan menyerangnya. Jantung Yunce mulai berdetak kencang saat semua meridiannya terpelintir dengan gila-gilaan, seolah-olah semuanya akan meledak. Di lubuk jiwanya, ledakan kekuatan yang tak terlukiskan akan terjadi seperti longsoran salju, itu begitu dahsyat dan luas seperti sebuah wasiat yang datang dari surga. Bahkan membuat jiwanya, yang menjadi sangat tangguh setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, gemetar dan menyusut ketakutan. Ini adalah kekuatan sumsum dan jiwa yang berasal dari naga Azure Purba, kekuatan yang jauh lebih kuat daripada darah Azure Dragon biasa. Dibandingkan dengan tubuh Fana Yunce, tidak diketahui berapa kali lebih tinggi tingkat keberadaan mereka. Yunce tersentak keras. Pembuluh darah di dahinya menyembul dan keringatnya bercucuran seperti hujan, namun dia tidak mengeluarkan suara apapun dari mulutnya. Meskipun pupil matanya mengecil tanpa henti, mereka selalu mempertahankan sedikit kecemerlangan yang jelas dan terjaga. Tubuh Yunce awalnya tidak takut api apapun, tetapi ketika sumsum Dewa Naga memasuki tubuhnya, dia dengan jelas merasakan ada gumpalan api yang sangat panas dengan cepat melintasi tulang-tulangnya yang hampir hangus dan menembus semuanya. Darah Dewa Naga dan darah Phoenix di dalam tubuh Yunce terbangun, dan secara bersamaan ditekan menuju sumsum Dewa Naga, menyegelnya di dalam tulang dada dengan susah payah dan memulai proses integrasi yang lambat. Meskipun penggabungan sumsum Dewa Naga tidaklah mudah, dengan bantuan dan penekanan dari kekuatan mendalam Dewa Jahat yang kuat, serta garis keturunan Dewa Naga dan Phoenix, hal itu juga tidak terlalu sulit. Dan dibandingkan dengan ini, menyatu dengan jiwa Dewa Naga jauh lebih sulit 100 kali lipat. Jika seseorang membandingkan lautan jiwa Yunce dengan danau yang jernih dan tenang, maka jiwa Dewa Naga yang membanjirinya akan seperti melemparkan bongkahan es yang sangat besar ke dalam danau. Terlebih lagi, itu adalah jenis es kuno yang sangat dalam yang tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan meleleh dalam 10.000 tahun. Agar sebuah danau dapat mencairkan es kuno yang sangat dalam,
kesulitannya sebanding dengan mendaki ke surga. Namun, jika es kuno yang sangat dalam dapat membekukan air danau, itu akan menjadi hal yang mudah. Dalam pikiran Yun Ce, langit berbintang yang sangat luas muncul, benar, itu adalah langit berbintang. Tempat yang hanya ada dalam legenda, namun pada dasarnya tidak pernah bisa dijangkau oleh tubuh dan jiwa orang biasa. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana seperti bidak catur di papan, dan di belakangnya, sebuah planet besar berwarna biru berada sangat dekat, ukurannya yang sangat besar memenuhi seluruh penglihatannya. Pada saat ini, seruan naga yang mengguncang alam semesta datang, dan di antara langit berbintang yang halus, siluet naga berwarna biru muncul. Bahkan di antara ratusan ribu bintang, ia masih tampak sangat besar. Panjang tubuhnya mungkin ribuan, puluhan ribu, atau jutaan kilometer, atau mungkin itu adalah kebesaran yang pada dasarnya tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Aura yang dipancarkannya sangat besar, dan membawa semacam tekanan mengintimidasi yang langsung memasuki jiwa dan sumsum. Jadi itu Dewa Naga, Naga Azure Purba. Siluet naga biru itu berkelok-kelok di langit berbintang, dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Tiba-tiba, puluhan ribu bintang di sekitarnya meledak dalam sekejap di dalam seruan naga ini, dan kemudian berubah menjadi setitik debu terkecil di dunia. Hanya dengan raungan yang panjang, ia telah menghancurkan banyak bintang dengan mudah. Jiwa Yun Ce bergetar hebat, betapa mengerikannya kekuatan ini. Jadi inikah kekuatan besar para dewa? Dalam mitos-mitos yang beredar di cerita rakyat, dewa sejati dapat menginjak-injak tanah, menatap ke bawah ke langit, dan dapat menciptakan serta menghancurkan dunia dengan gerakan sederhana. Bagi seorang dewa, menghancurkan bintang hanya membutuhkan waktu singkat. Namun, itu hanyalah mitos dan legenda, fiksi yang dibuat oleh orang-orang yang bosan, dan kisah-kisah indah yang diceritakan kepada anak-anak agar mereka dapat menikmatinya. Dan dewa yang dilihat Yun Ce pada saat itu, adalah dewa sejati di antara binatang, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan dewa sejati dalam legenda dan dongeng. Untuk menghancurkan bintang, bahkan tidak diperlukan waktu, hanya diperlukan satu raungan. Langit berbintang mulai bergetar, itu adalah gemetar ketakutan yang datang dari jiwanya. Di bawah tekanan mengintimidasi naga Azure Purba, seolah-olah langit dan bumi sendiri akan sujud. Ia memandang rendah segala hal di dunia, memandang rendah semua kehidupan, dan memandang rendah jalan surga dan aturan-aturannya. Segala sesuatu di dunia berada di bawah perintahnya. Sebelumnya, Yun Ce merasa seolah-olah dia adalah setitik debu di hadapan langit berbintang, apalagi berjuang melawannya. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan keberanian untuk melihatnya secara langsung. Yun Ce tidak pernah menjadi orang yang pengecut. Bahkan jika dia menghadapi musuh 2 kali, 10 kali atau bahkan beberapa puluh kali lebih kuat darinya, dia tetap tidak akan benar-benar takut. Namun, apa yang telah menyerang jiwanya saat ini, adalah jiwa binatang dewa. Meskipun itu hanyalah gumpalan kecil, namun itu berasal dari Dewa Naga. Naga biru yang sangat besar sepertinya telah menemukannya, karena sepasang mata yang bahkan lebih besar dari planet yang terkunci padanya. Kemudian, membawa tekanan yang sangat mengerikan dan mengesankan, ia bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, tekanan yang tampaknya akan menjungkir balikkan dunia mengurungnya. Pada kenyataannya, meskipun jiwa Dewa Naga sangat kuat, ia dapat dengan cepat dan mudah berintegrasi dengan jiwa Yun Ce hanya dengan kehendak primordial Azure Dragon yang terakhir untuk membimbing dan mengendalikannya. Tapi menghadapi Yun Ce saat ini, kehendak primordial Azure Dragon malah memberinya cobaan yang mengerikan, untuk memadukan gumpalan jiwa Dewa Naga ini menggunakan kekuatan mentalnya sendiri. Dia jelas tahu betapa sulitnya hal ini bagi makhluk fana tingkat rendah, tapi jika ia menggunakan kemauannya untuk melanjutkan proses peleburan,
kendali Yunce atas gumpalan jiwa Dewa Naga ini paling banyak 40%. Dan jika dia menggunakan kemauan jiwanya sendiri untuk menyatu dengan jiwa Dewa Naga, dia tidak hanya akan semakin memperkuat jiwanya sendiri, kendalinya terhadap jiwa Dewa Naga juga akan mencapai sempurna 100%. Itu mengharuskannya untuk menjadikan gumpalan jiwa Dewa Naga ini sepenuhnya, dan seluruhnya, menjadi jiwanya sendiri. Memang mustahil bagi makhluk biasa untuk mencapainya, tapi karena Yunce memiliki beberapa seni dewa pada dirinya, itu mungkin tidak mustahil. Alam semesta yang luas, tepatnya adalah lautan jiwa Yunce sendiri. Dan naga biru raksasa itu, tepatnya adalah jiwa naga Azure yang memasuki lautan jiwanya. Dia harus sepenuhnya menaklukkan dan mengintegrasikan jiwa Azure Dragon ini ke dalam lautan jiwanya sendiri. Dan selama proses ini, dia juga harus membagi sebagian kekuatan mentalnya untuk mengintegrasikan sumsum Dewa Naga yang memasuki tulangnya. Jika fusi sumsum Dewa Naga gagal, paling tidak dia akan terluka secara fisik. Tetapi jika perpaduan jiwa Dewa Naga gagal, lautan jiwanya akan langsung hancur. Dia akan menjadi mayat hidup tanpa kemauan sama sekali. Di tengah seruan naga, seluruh langit berbintang bergetar. Siluet naga biru itu melesat ke arah Yunce, dan tubuh besar menutupi seluruh bidang penglihatan Yunce dalam sekejap mata. Langit berbintang dalam penglihatannya menghilang, dan hanya mulut mengerikan itu, yang seolah ingin menelan seluruh surga dengan satu gigitan, yang tersisa. Seluruh tubuh Yunce membeku kaku saat jiwanya bergerak. Jika dia ingin mengintegrasikan jiwa Dewa Naga, apa yang perlu dia taklukkan terlebih dahulu adalah gemetar jiwanya di bawah penindasan mutlak jiwa Dewa Naga. Suara detak jantungnya yang menggila jelas menjalar ke jiwanya. Siluet naga biru itu mendekat, dan memantulkan hamparan warna biru tua yang paling dalam di dalam pupil mata Yunce. Kadang-kadang, Yunce gemetar, dan kadang-kadang, dia menjadi kaku. Dan tepat pada saat ini, jiwanya yang awalnya tertekan hingga benar-benar hening, tiba-tiba mulai bergerak dengan ganas, seolah-olah air mendidih. Raungan keluar dari mulut Yunce. Ini adalah wilayahku, bahkan jika kamu adalah diktator langit dan bumi, ketika kamu memasuki wilayahku, kamu harus dengan patuh tunduk padaku. Di tengah suara gemuruh, Yunce membelalakkan matanya, dan berlari menuju siluet naga biru itu, seperti setitik debu yang mengalir menuju bintang tanpa rasa takut akan kematian.